Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama SLMT TV pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua yang pengen tahu kapan pendaftaran SLMT TV lagi, LTMPT, SNMPTN. Nah, buat teman-teman semua, kita tahu kan kita lagi diserang dan dilanda dengan virus corona. Namun itu semua tidak mencegah kita untuk senantiasa belajar dan terus melanjutkan pendidikan kita. Nah, untuk pendidikan kita pada kesempatan kali ini kita sudah bisa masuk mendaftarkan diri di SNMPTN. Kapan sih jadwal pendaftaran di SNMPTN ini? Kita sama-sama akan cari tahu dan kita akan mengetahui kapan pendaftaran SNMPTN ini dan apa saja sih proses-prosesnya. Nah, kita akan sama-sama bahas di sini. Buat teman-teman semua, baik kita masuk ke website LTMPT, website resmi LTMPT. Nah, di website resmi LTMPT ini kita akan tahu gimana sih cara buka website resmi LTMPT. Nah, untuk membuka ini teman-teman bisa ketikkan di Google itu SNMPTN LTMPT. Nah, website resmi LTMPT. Nah, di sini teman-teman semua bisa tahu website resmi LTMPT. Nah, di website resmi LTMPT ini itu ada beberapa, yaitu kita akan masuk di SNMPTN. Nah, untuk jadwal peluncuran sistem PMB 2021 itu pada 4 Januari dan itu peluncurannya, dan registrasi akun LTMPT itu dilakukan oleh sekolah, di mana sekolah meregistrasikan akun teman-teman semua dan menginput nilai teman-teman semua itu di LTMPT itu pada 4 Januari hingga 1 Februari 2021. Dan penetapan siswa yang eligible oleh sekolah itu 4 Januari sampai 8 Februari. Apa sih yang dimaksud dengan penetapan yang eligible oleh sekolah? Yaps, kita tahu bahwa penerimaan SNMPTN melalui jalur di LTMPT ini itu memiliki kuota sendiri. Nanti kita akan simak dan akan kita beritahu buat teman-teman semua bagaimana untuk mengetahui SMA kita itu mendapatkan berapa kuotanya atau berapa persen kuotanya. Kita lanjut di sini, dan itu untuk menetapkan siswa eligible ya, atau berapa persennya nih siswa yang bisa mengikuti SNMPTN di SMA yang teman-teman semua belajar di situ. Kemudian pengisian PDSS itu pangkalan data siswa itu pada 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Kemudian untuk pendaftaran SNMPTN sendiri itu kita harus pahamkan bahwa pada tanggal 15 Februari hingga 24 Februari, dan di sini teman-teman harus memanfaatkan waktu yang di sini sangat sedikit sekali, dan terkadang kita masih banyak mengabaikan dari apa yang kemudian kita diberikan waktu ini. Bahkan kita biasanya mendaftarkan diri kita di waktu yang sangat mepet sekali. Itu akan menyebabkan website itu down dan kita tidak bisa mendaftarkan, bahkan sampai di akhir pendaftaran website itu terkadang down, atau laman LTMPT itu sendiri biasanya sering down karena banyak yang mengakses. Dan itu hanya 15 sampai 24 Februari. Dan pengumuman hasil SNMPTN itu pada 22 Maret 2021. Dan pendaftaran ulang itu biasanya akan diumumkan oleh universitas yang apabila diterima di universitas masing-masing. Itu biasanya akan diumumkan oleh universitas masing-masing setelah kalian diterima di universitas yang kalian tuju. And then kita akan ketahui berapa sih kuota sekolah untuk SNMPTN di 2021. Ini sepertinya sangat menginikan sekali ya buat teman-teman semua. Kita akan cari misalkan itu Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung ini ada beberapa kabupaten di mana kita akan pilih Kabupaten Lampung Utara. Di mana Kabupaten Lampung Utara itu memiliki beberapa SMA. Salah satunya yaitu kita akan tarik ke bawah, SMA Negeri 2 Kota Bumi. Nah, ini kita akan tahu
kita akan klik di situ nama sekolah SMA Negeri 2 Kota Bumi dengan NPSN yang tertera dan akreditasnya itu A dan persen kuotanya itu adalah 40%. Apabila jumlah total siswanya jadi apabila jumlah siswanya itu jadi kuota total siswanya IPS itu 252 dan IPA itu 414. Kuota siswa itu sekitar 101 dan IPA itu 166. Seperti itu, dan itu jumlah total siswa. Misalkan nih dari jumlah total siswa nih, IPS itu ada 252 siswa dan IPA ada 414 siswa. Dan kuota siswa yang bisa mengikuti SNMPTN dengan jumlah persen kuota 40% itu, IPS yang bisa mengikuti SNMPTN itu 101 anak dari 252 anak. Dan kemudian di sini 252 itu total siswa, ya kan? Dan 101 itu adalah yang bisa mengikuti SNMPTN. Itu untuk IPS. Dan untuk IPA itu dari 414 itu yang bisa mengikuti SNMPTN itu hanya 166 siswa. Seperti itu. Jadi kita pahami ya di sini dari jumlah total ini kuota siswanya. Ini apabila akreditasi SMA itu adalah A, ya kan? A itu. Kalau misalkan kita akan cari yang akreditasinya B, seperti itu ya, SMA S PGRI 1 Kota Bumi. Misalkan ini akan kita ketahui, misalkan dari SMA PGRI 1 Kota Bumi dengan akreditasi B dengan, nah ini dia, kuotanya itu cuma 25%. Dan kita lihat jumlah total siswanya, apabila IPA ini memiliki 35 siswa, maka kuota siswa IPA itu untuk bisa ikut SNMPTN cuma 9 orang. Dan kemudian apabila IPS-nya 66 orang yang akreditasinya B, maka yang bisa mengikuti itu hanya 17 orang dari 66 siswa. Seperti itu. Itu yang akreditasinya B. Dan apabila nanti kita akan cari yang akreditasinya, ini akreditasinya yang B ya, buat teman-teman semua yang nanti bisa teman-teman semua cari, search apabila mencari SMA kalian masing-masing, berapa sih kuota SMA kalian dan apakah kalian kemudian masuk kuota ini, seperti itu. Dan pencarian lokasi, nah ini kan tadi yang akreditasinya B. Apabila akreditasinya C itu sangat sedikit sekali ya. Akreditasinya C ini SMA S Muhammadiyah. Oke, kita lihat apabila akreditasinya C, ini cuma akreditasinya C, maka dia hanya IPS. Bukan hanya IPS, tapi di sini yang siswanya hanya IPS saja. Kita cari yang lain. Misalkan yang akreditasinya C ini SMA Prima. Nah, apabila akreditasinya C, maka nama sekolah SMA S Prima dan persenan yang dia dapatkan untuk bisa mengikuti SNMPTN yaitu 5%, tidak lebih. Dan dari jumlah siswa IPA itu IPS itu 32, apabila dari 32 siswa dengan kuota 5%, maka siswa yang dapat mengikuti hanya 2 orang. Kemudian yang IPA apabila siswanya 31 siswa dan kuota 5%, maka yang bisa mengikuti hanya 2 orang, 2 siswa. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua. Maka kemudian kita sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya kita bisa masuk di SMA yang akreditasinya A. Dan juga kita terus bersyukur apabila kita tetap masuk di akreditasinya B, dan walaupun kita tetap berada di SMA yang akreditasinya C. Dan buat teman-teman semua, jangan putus semangat karena ini jalur yang pertama, jalur SNMPTN. Masih banyak jalur apabila kita bisa berjuang dan mau dan memiliki niat dan memiliki jiwa untuk berjuang. Seperti itu ya. Kemudian itu tadi buat teman-teman semua, di sini teman-teman semua bisa cari di sini, pilih provinsi.
pilih provinsi, mau provinsi apa aja. Kalau pingin tahu kuota sekolah teman-teman semua SNMPTN di 2021 dan kabupatennya, kotanya Kabupaten Lampung Utara, mau kabupaten manapun silahkan. Seperti itu ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mempertimbangkan dan bisa banyak-banyak buat teman-teman semua yang ingin mendaftarkan SNMPTN itu bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lah pemilik dunia ini, dan mendekatlah kepada Allah, dan karena sesungguhnya Allah hanya tempat satu-satunya kita meminta. Qul huwallahu ahad, Allah itu tempat satu-satunya meminta dan tempat satu-satunya meminta tolong. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.